persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Shalom saudara. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Saya percaya saudaraku, setiap hari dari hari ke hari kita berdoa, memuji, kita belajar sebagian firman Tuhan, pasti saudara diberkati. Jika saudara diberkati, saya minta saudara bisa subscribe dan like-nya dipencet saudara. Dan saudara bisa share kepada teman-teman yang lain atau grup-grup WA atau supaya banyak orang bisa diberkati juga dengan pelayanan Menara Doa ini. Terima kasih saudara. Mari kita akan mulai daripada menara doa kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur saat ini kami boleh hadir, kami boleh datang untuk masuk dalam hadirat-Mu. Kami minta Bapa, biarlah Engkau curahkan Roh Kudus-Mu buat tiap kami. Sementara kami doa, muji, nyembah, kami percaya semua anak-anak-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan. Semua anak-anak-Mu yang lemah Tuhan kuatkan. Bahkan setiap ya Tuhan anak-anak-Mu yang terikat dan kuasa gelap, Tuhan akan lepaskan. Kami percaya saudara, mujizat itu masih ada. Terobosan akan terjadi. Terima kasih banyak Bapa. Engkau berkati dengan pesan firman yang bisa mengubah menjadi tuntunan hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kasih Roh Kudus. Haleluya. Makasih Tuhan. Kasih Roh Kudus. Mari naikkan pujian bersama-sama. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Katakan lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah
jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari dari awal naik ke bukit katakan, Bapa, haleluya. Bapa, Kau setia. Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Mari sembahnya, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku
mulutku penuh dengan pujian kepada-Mu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepada-Mu ya Allah. Sepanjang mulutku penuh dengan pujian kepada-Mu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepada-Mu ya Allah. Mari dari awal katakan, Tuhan Allah pengharapan. Haleluya. Tuhan Kaulah pengharapanku, percaya hanya kepada-Mu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Sekali lagi katakan Tuhan, haleluya. Tuhan Kaulah pengharapanku, percaya hanya kepada-Mu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku. Sepanjang mulutku penuh dengan pujian kepada-Mu ya Yesus
kami boleh ada saat ini ya Tuhan. Makasih Tuhan, kami percaya kemurahan-Mu terus ya Tuhan. Berlanjut ya Tuhan, seumur hidup kami Tuhan. Ya Roh Kudus. Makasih Tuhan, makasih Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sekali lagi katakan, oleh karena, haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oh, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Katakan, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari sembah Dia, haleluya. Aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Sekali lagi, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kami puji Engkau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Kemurahan. Mari saudara
lebih dari hidup. Dengan sikap doa, kita naikkan nyanyian pujian ini. Buka suaranya ibu bapak saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Lebih dari hidup, kita minta Tuhan kemurahan-Mu, bahwa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari itu. Sembah Dia, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Mari saudaraku yang kasih dalam Tuhan, naikkan nyanyian ini. Lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa ya Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang hadir di menara doa ini. Tuhan, aku berdoa biarlah kemurahan-Mu ya Tuhan, yang lebih dari hidup itu ya Tuhan, dilimpahkan atas kami, dilimpahkan atas setiap kami. Kami butuh kemurahan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kemurahan-Mu. Engkau telah ya Tuhan mengampuni kami, Engkau menerima kami, bahkan Engkau mengangkat kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih untuk kemurahan-Mu yang membuat hati kami tenang, hati kami tenang. Bapa, dalam nama Yesus, Tuhan, aku angkat tanganku, aku berdoa untuk anak-anak-Mu ini. Tuhan, ampuni kami semua. Tuhan, sembuhkan anak-Mu ini Tuhan. Beri ginjal yang baru Tuhan. Beri ginjal yang baru untuk anak-Mu ini Bapa. Aku berdoa Bapa dalam nama Yesus, sembuhkan ya Tuhan. Sembuhkan ya Tuhan. Tolong ya Tuhan. Aku berdoa untuk anak-anak-Mu yang sakit ya Tuhan, liver. Tuhan, sembuhkan livernya ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang sedang ya Tuhan menderita ya Tuhan, terpapar COVID-19. Tuhan, sembuhkan mereka. Anak-anak-Mu yang sedang sakit kanker, tumor ya Tuhan, kami berdoa sembuhkan mereka. Dalam nama Yesus, anak-anak-Mu yang mengalami kesulitan untuk tidur ya Tuhan, dan juga ya Tuhan mengalami saraf yang kejepit, autoimun ya Tuhan, stroke, lumpuh ya Tuhan, mengalami gangguan dalam penglihatan matanya. Aku berdoa apapun jenis sakit penyakit anak-anak-Mu, aku minta kemurahan-Mu ya Tuhan. Aku minta kebaikan-Mu ya Bapa. Sembuhkan mereka. Biarlah kami percaya oleh bilur Yesus, mereka semuanya sudah disembuhkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang sakit demam berdarah ya Tuhan, kami minta Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, aku berdoa untuk pekerjaan, untuk usaha, untuk karir anak-anak-Mu ini. Biarlah Engkau memberkati mereka, cukupi setiap kebutuhan hidup mereka. Bahkan ya Tuhan berlimpah-limpah ya Tuhan, Engkau memberkati mereka. Berkati studi anak-anak kami semuanya ya Tuhan. Bentangkan masa depan yang terbaik buat mereka. Pakai hidup kami masing-masing Tuhan. Kami rindu Tuhan, bisa ya Tuhan dipakai untuk bisa mengenalkan Yesus, menjadi saksi Tuhan, membawa orang-orang dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
pakai kami bisa mewujudkan impian orang lain. Dan menjadi jawab atas doa banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, berikan lihat Tuhan kemurahan-Mu buat kami. Kami butuh kemurahan-Mu ya Tuhan. Kami butuh kemurahan-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bahwa lidahku memuji Engkau. Lebih dari hidup. Sekali lagi kemurahan-Mu, Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Tuhan, terima kasih, kami percaya semua anak-anak-Mu yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Yang lemah Tuhan sudah kuatkan. Bahkan yang terikat Tuhan sudah lepaskan. Hari ini Tuhan kami berdoa, firman-Mu menjadi tuntunan buat hidup kami. Biarlah Tuhan Kau ubah paradigma kami. Biarlah ya Tuhan kami hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Terima kasih urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak. Shalom saudara, saya ingin melanjutkan daripada khotbah yang kemarin. Kalau kemarin yaitu tentang tanda-tanda, ya kan? Apakah tanda-tanda daripada kita sudah berlaku murah hati? Nah, hari ini saya ingin beri judul mengapa kita perlu, ya, mengapa kita perlu berlaku murah hati, saudaraku. Ya, kenapa perlu kita berlaku murah hati? Kita akan baca Alkitab kita sebagai ayat natsnya Matius 5 ayat 7. Mari kita akan buka dan kita akan baca bersama-sama. Yuk saudara, 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Saya akan bahas 3 hal saudaraku, mengapa kita perlu murah hati. Yang pertama adalah kita perlu berlaku murah hati karena Tuhan telah menunjukkan kemurahannya kepada kita. Karena Tuhan sudah menunjukkan kemurahannya sama kita. Dan ini juga merupakan satu perintah dari Tuhan saudaraku. Ketika Tuhan memberikan satu perumpamaan tentang pengampunan, di mana ada seorang raja, saudaraku, memberikan pengampunan atau pelunasan atas hutang daripada seseorang ini. Nah, setelah dia dilunasi, saudara, dilunasi utang yang dia tidak bisa bayar, maka saudara si orang ini diharapkan oleh raja juga melunasi, ya kan, supaya orang-orang yang berhutang sama dia itu dilunasi. Tapi sebaliknya, dia datangi orang yang berhutang, saudara, dia tagih nggak bisa, lalu mereka disiksa. Lalu di dalam Matius 18 ayat 33 ini perintahnya saudaraku, ya. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihani kamu. Jadi kita mau murah hati karena kita sudah mendapatkan kemurahan, ya. Tanda-tanda bahwa kita berlaku murah hati adalah apa saudaraku? Pertama, kita mau berlaku
sabar terhadap orang yang menjengkelkan kita. Yang kedua adalah kita mudah mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Yang ketiga adalah kita mau membantu orang yang lemah, yang terluka, yang dalam kebutuhan. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Tuhan memberikan kita perintah untuk berlaku murah hati, karena Tuhan telah menunjukkan kepada kita apa saudara? Kebaikan, kemurahannya lebih dahulu kepada kita. Nah, kalau kita sulit untuk berlaku murah hati, maka kita harus mengingat kasih, kebaikan, dan kesabaran Tuhan kepada kita. Kita harus ingat ini saudaraku. Saya ingin tanya sama saudara ya. Pernah nggak saudara berpikir dalam renung gitu ya, betapa besar kebaikan Tuhan, betapa besar kemurahan Tuhan yang telah dilimpahkan atas hidup saudara. Ya, sekalipun kita ini masih banyak kekurangan, sekalipun kita ini masih banyak kesalahan dan kebodohan yang kita buat, sekalipun kita masih mengambil jalan kita sendiri, ya kan, kita mau ambil cara kita sendiri, tapi kita masih melihat bahwa Tuhan tuh masih sabar sama kita. Tuhan tuh masih sayang sama kita. Masih ada kasih setia kepada kita. Nah, inilah alasan saudaraku, kenapa kita mau berlaku murah hati. Jika kita bisa mengerti betapa besar kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita, maka ini alasan kenapa kita perlu berlaku murah hati kepada orang lain. Nah, di dalam Alkitab saudara, pernah ada satu peristiwa saudara ya, di mana seorang pemimpin agama, yaitu para ahli Taurat, orang Farisi saudaraku, dia bawa perempuan yang kedapatan tertangkap melakukan perzinahan, lalu dilempar ke Yesus ketika Yesus sedang mengajar kepada orang banyak saudaraku. Lalu di dalam Yohanes 8 ayat 4 sampai 5, saudara, mereka ini para pemimpin agama yang munafik ini saudara, ya. Dia berkata kepada Yesus. Tujuannya untuk mencobai Yesus saudaraku. Lihat, perkataannya apa? Kita baca sama-sama. Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apa pendapatmu tentang hal itu? Lalu Yesus berkata, saudara, kamu memang benar, memang itu hukumnya. Kurang lebih bahasanya sehari-hari segitu saudara. Tetapi Tuhan langsung ngomongin, emang benar omongan kamu itu, emang hukum Musa harus begitu. Tapi Tuhan ngomong gini, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melempar batu kepada perempuan itu saudaraku. Alkitab katakan setelah mereka mendengar perkataan Yesus itu saudaraku, satu-satu mereka pergi. Mulai dari yang tertua, akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Dari kisah ini saudara yang tadi kita lihat, ini maksudnya apa saudara? Tuhan mau kasih pesannya apa? Kenapa kita harus ya kan berlaku murah hati? Kenapa kita tidak perlu menghakimi orang lain? Kenapa kita tidak perlu, saudaraku, yang menghukum orang lain yang sudah bersalah? Karena kita ini juga butuh yang namanya pengampunan, kemurahan. Katakan amin. Kita juga mau kalau kita salah, saudaraku, kita tidak dihukum karena kita diampuni. Saudara bisa mengerti, kita berlaku murah hati karena Tuhan sudah lebih dulu bermurah hati sama kita. Bahkan Alkitab katakan dalam Roma 5 dikatakan bahwa dia telah menunjukkan kasihnya kepada kita dengan mati di atas kayu salib. Bahkan sebelum kita mengenal Yesus. Katakan amin. Nah, di waktu yang lain Yesus juga berkata saudara kepada para pemimpin agama itu saudaraku, ya, kepada ahli Taurat, orang-orang Farisi. Dia bilang begini saudara, kamu, kalau bahasa sehari-hari saya tulis gini, kamu tuh gak perlu kepo, kamu gak usah, jangan kepo. Jangan kepo dengan masalah orang, kehidupan orang. Sebelum kamu cari-cari setitik serbuk gergaji di mata saudaramu, ya kan? Lebih baik kamu buang tuh tiang listrik di depan mata kamu.
Jadi artinya saudaraku, ya kan, sering kali kita cenderung, nah ini yang saya mau belajar nih dalam diri saya juga. Kita sama-sama doakan dalam perenungan. Kita tuh cenderung suka menilai orang, ya kan, dari kekurangan mereka, dari kesalahan mereka. Kita cenderung lebih suka mencari kelemahan orang lain yang sedang jalan, saya pakai istilah tertatih-tatih, lambat, arti jalan tertatih-tatih. Atau kita lihat orang jatuh tersandung di jalan, lalu kita mulai menghakimi mereka, kita mulai katai mereka. Kita tidak boleh menilai orang sebelum kita pakai istilah, sebelum kita pakai sepatunya. Kita gak boleh nilai orang yang sedang berjalan tertatih-tatih itu. Atau sebelum kita angkat beban berat dari hidupnya. Mungkin aja di kenapa kok di jalannya kok pelan. Kadang-kadang kita bilang, kamu nih gak berhasil. Kamu nih salah terus, gagal terus. Itu dia jalan tertatih-tatih. Kenapa sih kamu tuh gak pernah mau berubah? Seringkali kita ngomong seperti itu. Itu jalan tertatih-tatih. Jadi sekarang kita ini mau belajar. Jangan gampang nilai orang. Jangan gampang menghakimi orang. Katakan amin. Kalau kita belum pakai sepatunya, mungkin dalam sepatunya itu ada paku payung. Yang membuat dia tuh berdarah dan jalannya jadi susah. Amin saudara. Atau kita belum, yang namanya kita, kalau kita juga mikul beban berat hidupnya, kita pun belum tentu bisa jalan kuat. Kita pun mungkin jatuh sama seperti dia. Di sini saya berkata renung, semakin kita mulai ditambah umurnya 1 hari, ditambah umurnya 1 minggu lagi, 1 bulan lagi, ditambah umurnya, ditambah 1 tahun lagi. Kalau tiap hari kita bisa merenung betapa besar kemurahan Tuhan buat hidup kita, saya yakin kita makin tidak bersuara untuk menghakimi orang lain, apalagi menyombongkan diri. Katakan amin. Kita hanya butuh hidup sebagai Tuhan, terima kasih untuk kebaikanmu, kemurahanmu, untuk kasih karuniamu. Jadi kita perlu murah hati sama orang. Murah hati itu apa saudaraku? Kita sudah tahu tandanya apa. Pertama sabar, mengampuni, rela mau menolong. Bahkan saudara, ada poin yang keempat. Kalau kita mau murah hati adalah apa saudara? Kita harus bisa saudara berdoa untuk musuh kita. Mengucapkan kata berkat buat musuh-musuh kita. Bahkan kita bisa menolong mereka. Yang mengerti katakan amin. Ini kita berlaku murah hati. Karena inilah yang dilakukan Tuhan kepada kita. Tuhan sabar sama kita. Tuhan mengampuni salah kita. Tuhan sudah menolong kita. Dia memberkati. Waktu kita sakit kita ditolong. Waktu kita membutuhkan seseorang untuk menjadi teman hidup, dia kirim orang menjadi teman hidup. Saudara, ketika kita butuh seseorang untuk bisa membantu kita, dia kirim orang. Ketika kita membutuhkan sesuatu untuk uang kita, Tuhan cukupi. Itu yang namanya Tuhan tolong kita waktu kita lemah, kita terluka, kita dalam kebutuhan. Dan ketika kita masih menjadi musuhnya Tuhan, kapan kita jadi musuhnya Tuhan? Kita marah sama Tuhan, kita jauh dari Tuhan, Tuhan tetap memberkati kita. Ini murah hatinya Tuhan. Saudaraku, itu Tuhan sudah lakukan di masa lalu kepada kita. Ya kan, kita mau murah hati kepada orang lain, saudara, karena dia sudah bermurah hati kepada kita di masa lalu. Lalu yang kedua, kenapa kita harus murah hati kepada orang lain? Karena kita masih membutuhkan murah hati, kemurahan Tuhan untuk apa? Menit berikutnya, jam ke depan, 1 hari ke depan, 1 bulan ke depan. Untuk masa depan kita masih butuh kemurahan. Katakan amin. Kita mau berkata, ya kan, biarlah Tuhan kebaikan kemurahan-Mu mengikuti aku seumur hidupku. Katakan amin saudara. Kalau kita berdoa seperti ini, mengharapkan seperti ini, maka kita harus apa? Berlaku baik dan murah hati kepada sesama kita. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Ya, ini yang pertama. Coba kita buka Alkitab kita dalam Yakobus 2 ayat 13.
Yakobus 2:13 katakan apa? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab penghakiman yang tidak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Apa arti daripada ayat ini, saudaraku? Saya mau beritahu kepada kita semua bahwa apabila kita berbelas kasihan, maksudnya murah hati, mengampuni, sabar, menolong, memberkati musuh kita, saudaraku, maka kita akan mendapatkan apa? Belas kasihan, kemurahan, saudaraku, pengampunan, pemeliharaan. Katakan amin. Sebaliknya, kalau kita menolak memberikan belas kasihan, ya pengampunan, penerimaan kepada orang lain, maka kita akan menerima penghakiman yang tidak berbelas kasihan. Saudaraku, mungkin saudara bisa membenarkan diri dengan berkata, Pak Sabta, Pak Pendeta tidak tahu betapa besarnya kesalahan dia. Dia telah sakiti saya, sudah rugikan saya. Saya tidak mau mengampuni dia. Saya tidak mau mengampuni dia. Nih ingat loh saudara, ya, Alkitab katakan penghakiman yang tidak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Saudaraku, kita ingat bahwa ada hukum yang namanya hukum apa yang kita beri. Apa yang kita beri itu yang akan kita terima. Saudara Kristus, saya mau omong begini kepada orang yang tidak mau mengampuni. Saya berdoa untuk saudara yang tidak mau mengampuni. Saya berharap supaya saudara sekalipun tidak pernah melakukan kesalahan, apalagi berbuat dosa. Kalau kita mau ambil keputusan tidak mau mengampuni orang yang bersalah, maka saya akan berdoa supaya saudara tidak pernah melakukan kesalahan dan tidak pernah jatuh di dalam dosa. Satu hal yang tidak mungkin saya mau kasih tahu, ya, satu hal yang tidak mungkin, saudara Kristus. Kalau kita lebih suka melakukan penghakiman yang tidak berbelas kasihan, kalau kita menolak untuk mengampuni orang lain, maka kita sebenarnya sedang menghancurkan jembatan yang harus kita lewati untuk kita bisa sampai kemana? Ke sorga. Katakan amin. Katakan amin. Ya, Markus 11 ayat 25-26. Mari kita baca sama-sama. Ini hal tentang doa, saudaraku. Ya, di sini salah satu syarat dari berdoa adalah apa? Mengampuni. Coba baca 1, 2, 3. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, apa saudara? Ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapakmu yang di surga mengampuni kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapakmu yang di surga juga tidak mengampuni kesalahanmu. Kalau kesalahan kita tidak diampuni, maka kita harus menerima apa? Penghukuman atas kesalahan kita. Saudara, kalau kesalahan kita diampuni, maka kita dibebaskan dari penghukuman. Saudara Kristus, jadi artinya apa? Seseorang yang tidak mengampuni kesalahan orang lain, dia tidak mengerti, dia belum mendapatkan pewahyuan bahwa dosanya sudah diampuni. Katakan amin saudaraku. Karena prinsipnya adalah Matius 5 ayat 7. Saudaraku, berbahagialah orang yang murah hatinya, maka mereka akan beroleh kemurahan. Kalau kita menghakimi saudaraku atau menghukum, ya kan, dengan tidak berbelas kasihan, maka kita akan menerima penghukuman dan penghakiman dan penghukuman yang tidak berbelas kasihan. Tapi kalau kita mau memberikan yang namanya pengampunan kepada orang yang bersalah,
maka kita akan menerima kemurahan, yaitu pengampunan. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Kita semua memerlukan yang namanya kemurahan Tuhan. Saudaraku, di masa depan, seumur hidup kita, kita butuh. Kenapa saudaraku? Karena kita semua tidak ada yang sempurna. Kita penuh kelemahan. Karena kita tidak sempurna dan penuh kelemahan, kita masih bisa melakukan apa? Kesalahan. Kita masih bisa jatuh di dalam dosa. Oleh karena itu, kalau kita berlaku murah hati kepada orang lain. Dengar baik saudaraku. Pertama saudaraku, kita akan dapat kemurahan. Yang kedua, kita akan menerima kuasa. Atas apa? Atas kelemahan, atas ketidaksempurnaan, atas kesalahan, atas dosa. Kita punya kuasa untuk kita hindari. Karena kita murah hati. Tidak mungkin kita mau ambil orang itu punya hak. Saudara, tidak mungkin kita mau mencuri dia. Tidak mungkin kita mau menipu dia. Saudara, tidak mungkin kita mau berdusta pada dia. Tidak mungkin kita mau melukai orang lain. Kalau kita punya, mau berlaku murah hati. Yang mengerti katakan amin saudara. Jadi kalau kita ingin mendapat, ya kan, jadi saya merenungnya gini, saya dapetin kata-katanya begini saudara. Kalau kita selalu ingin mendapatkan apa yang pantas untuk kita dapatkan, saudaraku, untuk kita terima, hal itu, maka tidak ada satupun di antara kita, saudara, yang masih tetap ada di sini. Maksud saya begini saudara. Maksudnya gini, ini saudara lihat Tuhan ya. Tuhan tidak memberikan kepada kita apa yang pantas untuk kita dapatkan. Apa yang pantas kita dapatkan? Penghakiman dan penghukuman. Kalau kita salah, hajar. Salah ngomong, salah berpikir, salah tindak, hajar. Habis kita udah gak ada di sini maksud saya. Tapi Tuhan tidak memberikan apa yang pantas untuk kita dapatkan. Tapi Tuhan memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan apa saudara? Pengampunan, kemurahan, kebaikan. Yang mengerti katakan amin. Itulah kemurahan hati Tuhan. Sekarang nih dunia, khususnya Indonesia, saudara, spirit daripada kemurahan hati, spirit of yang namanya mercy ya, mercy itu kayaknya sudah orang tuh kayaknya semua orang, saudara, selalu kayaknya mencari-cari kesalahan setitik pun itu mau dibesarkan, lalu untuk mau dihakimi dan dihukum orang itu. Tapi kalau dia yang buat salah, dia akan buat klarifikasi dan siapkan materai 10.000. Ini uniknya tentang pengampunan ya. Ketika kita salah, kita klarifikasi, kita jelaskan itu bukan niat kita, bukan maksud kita. Gitu aja kok gak mau dimaafin. Ayo maafin dong, karena memang udah sepantasnya. Yang benernya kamu maafin aku. Tapi ketika orang bersalah sama kita, kita tidak mau ampuni karena kita mau menuntut keadilan. Ini prinsip kekristenan. Kalau kita mau ikut Tuhan, Tuhan gak gitu. Kalau kita mau jalanin hidup seperti itu, hidup dalam keadilan, habis kita. Kekristenan bukan bicara tentang kita mau tuntut keadilan. Karena apa? Karena Tuhan bilang gini, keadilan atau pembalasan dan keadilan itu adalah miliknya Tuhan. Serahkan ke dia. Yang Tuhan mau kita jalani hidup dalam apa? Bukan kebenaran. Katakan kebenaran. Kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ akan ada apa? Damai, sejahtera. Di mana damai ada sukacita. Di mana sukacita, di situ ada apa? Kekuatan. Seringkali kita mau hidupnya nuntut keadilan. Kalau ketika kita tuntut keadilan, sebenarnya kita sedang apa saudara? Menyimpan kesalahan orang itu dan menuntut untuk orang itu dihukum. Kita bisa lakukan itu sepanjang kita jamin kita tidak akan pernah lakukan kesalahan. Dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Saya yakin tidak akan mungkin bisa. Karena semua kita tidak ada orang yang sempurna. Kita butuh.
yang namanya kemurahan Tuhan dalam bentuk apa? Pengampunan, penerimaan. Yang ngerti katakan amin. Yang ngerti katakan amin. Sebagai orang Kristen juga kita tidak bisa ngomong ya begitu takabur dan sombong. Saudaraku, wah kalau aku nggak akan lakukan ini dan itu, nggak bisa. Kita bisa, saudara, hidup dalam kebenaran dan kesucian hanya kalau kita mau minta kemurahan-Mu ya Tuhan, liputin aku. Ketika kita berkata Tuhan aku butuh kemurahan-Mu, pada saat itu kita bisa hidup dalam apa? Kebenaran dan kesucian. Ketika kita hidup hanya dengan menuntut, lihat salah orang, hakimi hukum. Dengar baik, makin kita di mata Tuhan jadi orang yang dosanya gede banget. Saya bisa mengisi, katakan amin. Hari ini saya ingin bagikan kepada kita semua, ya kan? Kalau kita mau berlaku murah hati, berlaku murah hati adalah apa? Kita memberikan kepada orang lain bukan apa yang pantas mereka dapatkan. Ketika mereka jatuh, ketika mereka gagal, ketika mereka bersalah, ketika mereka menyakiti kita. Tetapi kalau kita mau berlaku murah hati adalah kita memberi kepada mereka apa yang mereka butuhkan. Apa yang mereka butuhkan ketika mereka salah, mereka gagal, mereka jatuh. Pengampunan, penerimaan, doa, blessing dari kita. Yang ngerti katakan amin. Belajar ini. Yuk kita sama-sama belajar. Saya percaya ini memang berat. Tapi inilah penugasan. Kenapa Yunus lari, saudaraku, dari panggilan Tuhan. Karena untuk jalani panggilan Tuhan yang seperti ini sulit. Sulit, saudaraku. Dia ingin. Yang namanya ini kan Yunus orang Yahudi. Hukum Musa masih dia pegang. Musa itu mata ganti mata, gigi ganti gigi. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Saudara, saudaranya, keluarganya, mungkin orang tuanya itu dikulitin sama orang Asyur, orang Niniwe. Yang begitu kejam, begitu jahat. Saudara, bertahun-tahun, ratusan tahun jadi musuh bebuyutan. Sekarang dia dipanggil untuk ketemuin orang Niniwe, orang Asyur itu. Suruh bertobat supaya mereka tidak dihukum. Dia inginnya dihukum kok. Bukan diampuni. Itu berat. Tapi saya melihat karena ada kemurahan Tuhan atas Yunus. Memampukan Yunus untuk apa, saudara? Melakukan panggilan hidup dia. Dia nyampaikan pesan kasih. Supaya mereka bertobat. Kembali kepada Tuhan. Dan dibebaskan dari penghukuman. Satu bangsa diselamatkan oleh khotbah Yunus yang tidak sampai 1 jam. Katakan amin, saudaraku. Inilah hidup. Inilah hati Tuhan. Berlaku murah hati menyebabkan saudara dan saya bisa dipakai Tuhan untuk membuat perbedaan. Untuk mengubah banyak orang-orang sekitar kita. Katakan amin, saudara. Ini berlaku murah hati. Kadang-kadang kita selalu berulang gini. Kalau ngomong murah hati, masalah duit nih pasti nih. Enggak. Orang bisa memberi tanpa murah hati kok. Tapi kalau kita sudah murah hati, kita bisa memberi lebih dari uang. Saya bisa ngerti, katakan amin. Ketika kita memberi uang, kita memberi, saudara, dengan apa? Pemberian yang menyentuh hati Tuhan. Yang menyentuh hati orang lain. Tetap karena yang saya mau bahas sekarang adalah, saudara, hakikat atau filosofi daripada murah hati. Ketika murah hati tandanya apa? Kita mau sabar sama orang yang menjengkelkan. Kita gak ngomel-ngomel. Bisa gak tahan mulut kita? Tidak ngomel. Yang kedua, ini yang kita harus doakan. Ketika orang salah, kita bisa cepat ampuni. Kita gak permasalahkan. Yang ketiga, ketika orang dalam kelemahan, dia terluka. Dia butuh dalam kebutuhan. Kita bisa tolong dia. Yang keempat, bahkan dia musuh kita. Kita tetap bisa berdoa buat dia. Berkata baik untuk dia. Dan siap menolong ketika dia butuh pertolongan. Ini namanya murah hati. Murah hati ini adalah itulah yang dilakukan Tuhan atas kita. Katakan amin. Kita perlu murah hati. Karena apa? Karena dia sudah berlaku murah hati buat kita. Karena kita masih butuh kemurahan hati Tuhan di masa yang datang. Katakan amin, saudara. Untuk kita. Untuk anak-anak kita. Kalau saudara berlaku murah hati. Ini berdampak bukan cuma untuk saudara. Tapi orang-orang sekitar saudara. Mereka dapat kemurahan Tuhan.
Mereka dapat perlindungan Tuhan, peliharaan Tuhan. Katakan amin. Yang ketiga, kenapa kita perlu murah hati? Kita perlu berlaku murah hati. Karena dengan berlaku murah hati, kita akan lebih berbahagia. Coba kita baca Kisah 20 ayat 35. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu. Bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah. Dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, baca keras, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Tuhan Yesus berkata apa? Adalah lebih berbahagia memberi, bermurah hati daripada menerima. Jadi orang-orang yang paling tidak berbahagia, orang-orang yang menyedihkan adalah orang-orang yang tidak murah hati, orang-orang yang kejam. Ya, Amsal katakan apa? Ya kan? Orang yang bermurah hati dia berbuat baik kepada dirinya sendiri, tetapi orang yang kejam, apa saudara? Menyiksa badannya sendiri. Katakan amin. Saya mau kasih tahu saudaraku, orang yang suka menyimpan dendam kesalahan orang lain, orang-orang yang menolak untuk mengampuni, mereka tidak menyadari bahwa kelakuan mereka justru merugikan dan menyakiti diri mereka sendiri. Saudaraku Kristus. Jadi kalau kita mau murah hati, kenapa kita harus berlaku murah hati? Saudaraku, ada belas kasihan. Saudaraku, yang ketiga adalah supaya kita bahagia. Kenapa kok murah hati bisa membuat kita berbahagia? Saya nangkapnya begini. Waktu saudara dan saya berlaku murah hati dengan baik saudara, kita udah tahu lagi. Itu saya sudah sebutkan. Ya, waktu kita berlaku murah, ini merupakan satu tindakan iman. Kalau kita bisa sabar, bisa mengampuni, bisa membantu orang lain, bahkan memberkati musuh-musuh kita. Ini tuh tindakan iman di mata Tuhan yang membuat Tuhan tuh senang. Tindakan iman ini punya kuasa untuk apa? Menyingkirkan ego kita. Kalau kita bisa mendahulukan kepentingan orang lain, itu kan sakit yang di dalam sebenarnya saudaraku. Sakit, ya udah, dia butuh yang namanya, ya kan? Dia butuh daripada kemurahan hati kita. Saudaraku, hal ini akan melatih saudara. Ketika selama ini kita stres, kita depresi, seringkali kenapa? Karena kita selalu lihat diri kita, kepentingan kita, kebutuhan kita, masalah kita, sakit kita, kelemahan. Itu yang kalau kita selalu lihat diri kita terus, kita stres, kita depresi saudaraku. Ya Kristus. Tetapi depresi ini akan terangkat, saudaraku. Ya kan? Depresi ini terangkat kalau kita berlaku apa? Murah hati. Katakan amin saudara. Lakukan murah hati. Saudara kan hidupnya lebih tenang. Katakan amin. Ya kan? Belajar, ya kan? Dengan ini satu terapi yang luar biasa. Saya ingin, mungkin saudara ngerasa, aduh aku nih stres nih hari ini. Ya karena setiap orang yang punya masalah, orang mengalami kesakitan, mengalami penderitaan, di otak dia itu selalu yang ada adalah tentang siapa? Tentang dirinya. Ketika dia mulai alihkan dari dirinya kepada orang lain dan mulai menolong, mulai bersabar, mulai mengampuni, mulai membantu, mulai memikirkan, mulai mengusahakan, mewujudkan impian daripada orang itu. Dengar baik saudara, kuasa Tuhan akan bekerja. Kalau kita baca Yesaya 58 saudaraku, coba saya ingin ajak saudara untuk ayat penutup. Ini kayaknya Yesaya 58 perlu kita baca. Saya belum siapkan di notesnya, tapi saya terpikir ini. Nih, ayat yang ke-9 kita baca sama-sama saudara. Yesaya 58 ayat 9 dan 10 kita baca. 1, 2, 3. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata ini aku. Apabila engkau tidak lagi apa? Mengenakan kuk kepada sesamamu. Kapan kita mengenakan kuk? Bikin susah orang. Bikin susah kadang-kadang dengan penghakiman kita, dengan penghukuman yang kita buat, dengan bikin susah dalam banyak hal. Ketika kau berhenti, kata Tuhan, mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang,
nunjuk-nunjuk orang, nunjuk-nunjuk. Kemarin kita bilang, kalau orang murah hati, memang lebih gampang menunjuk-nunjuk daripada mengulurkan tangan. Kita harus ganti daripada nunjuk, ulurkan tangan kita. Katakan amin saudara. Nah kalau kamu berhenti dan berhenti memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan, ini semua tindakan murah hati dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka apa saudara baca keras? Terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Bicara kegelapan, bicara apa? Kebingungan, stres, tidak tahu apa yang harus dibuat. Dengar baik saudara, ketika kita berlaku murah hati, Yesaya 58 katakan, apa yang terjadi saudara? Maka terangmu akan terbit. Nah di sini kata terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti apa? Rembang tengah hari. Terang sekali, seperti ada kemuliaan Allah. Saudara jelas, saudara tahu punya hikmat dan kuasa untuk menyelesaikan daripada apa? Kesulitan, masalah dalam hidup saudara. Yang mengerti saya katakan amin. Dalam ayat yang sebelumnya dikatakan bahwa lukamu akan sembuh ketika kamu berlaku murah hati. Memang ini ayat untuk puasa. Puasa saudara itu sebenarnya puasa itu bukan untuk diri kita kalau di sana. Ya kan? Puasa itu untuk kepentingan bersyafaat buat orang lain supaya orang lain itu ditolong. Puasa itu saudaraku. Ini yang membuat kesembuhan di dalam diri kita. Orang-orang yang murah hati adalah orang-orang yang selalu melatih dirinya, saudaraku. Ya kan saudaraku? Untuk apa saudara? Saya definisikan ulang lagi saudara. Dia akan berusaha untuk sabar terhadap orang-orang menjengkelkan. Yang kedua, dia akan mengampuni orang yang bersalah dan menyakiti dan merugikan dia. Yang ketiga, dia siap untuk membantu. Mengulurkan tangan, bukan nunjuk-nunjuk. Yang keempat, kalau itu musuh, dia siap untuk berdoa. Mengucapkan kata-kata berkat dan siap untuk membantu. Ketika kita berlaku murah hati, kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Saudara mau berbahagia hidup saudara? Saya mau berbahagia. Saudara butuh kemurahan, berlaku murah hati. Saudara, katakan amin saudara. Kita butuh kemurahan Tuhan buat hidup kita, buat masa depan kita, untuk orang-orang sekeliling kita. Saya berdoa saudara diberkati dengan pesan ini. Ya, besok saya akan lanjutkan lagi saudara sesi yang mungkin yang terakhir. Saya berdoa saudara semuanya dikuatkan dan mari kita mulai praktekkan daripada firman Tuhan ini saudara. Bukan hanya untuk didengar, diketahui, didiskusikan, tetapi kita mau menjadi orang-orang yang murah hati. Semakin kita murah hati, semakin kita serupa dengan gambaran Bapa kita yang di sorga. Amin. Kita tutup mata, kita akan berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, berikan kami hatimu. Berikan kami hatimu. Kami mau menjadi orang-orang yang bertumbuh di dalam kemurahan hati. Karena Engkau sudah menunjukkan kemurahan-Mu ya Tuhan. Engkau sabar, Engkau mengampuni, Engkau sudah menolong kami, mencukupi segala kebutuhan kami. Bahkan ya Tuhan, Engkau memberkati kami Tuhan dengan segala yang baik. Kami masih butuh kemurahan-Mu Tuhan. Ya Tuhan, untuk masa depan kami, untuk keluarga kami, untuk anak-anak kami. Tuhan, kami mau Tuhan berlaku murah hati. Karena kami mau berbahagia ya Tuhan. Terima kasih. Turunkan berkat-Mu untuk anak-anak-Mu ini Tuhan. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Pakai mereka Tuhan. Untuk menyampaikan pesan firman-Mu ini Tuhan. Dan juga Engkau berkati tangan-tangan yang sudah membawa persembahan. Ya Tuhan. Yang Engkau berkati berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Engkau sembuhkan setiap luka hati anak-anak-Mu. Engkau buat terobosan, ada terang yang terbit di tengah-tengah kegelapan, kebingungan atas apa yang harus kami buat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Kita makan perjamuan kudus saudaraku. Lebih dari hidup, kemurahan-Mu
lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, angkat roti, dan sudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan, lo berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur, ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu, haleluya. Terima kasih kedatangan kita, arahkan hati pangan kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis seperti Roh Kudus menyertai saudara semua, mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya berkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.